Bab 667. Aku tidak ingin berbohong padamu. Di kamar sangat diam, jika ada jarum jatuh ke lantai saat ini, mungkin suaranya dapat terdengar. Audrey Han duduk di sofa sendirian, meringkuk di sana seolah-olah dia telah mati, tanpa bersuara. Gita duduk di samping, mata dan ekspresinya sangat rumit. Audrey tidak berbicara, dia tidak berani berbicara sembarangan, karena takut apa yang dia katakan akan mempengaruhi suasana hatinya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di bawah, tetapi sudah lama berlalu sejak barusan, dan mereka tidak mendengar suara mencurigakan di sini. Mereka ingin melihatnya, tetapi takut merusak suasana. Jadi waktu sekarang bisa dikatakan paling menyedihkan. Waktu berlalu, Gita duduk diam, dan ketika dia merasa tubuhnya hampir kaku, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bangun. Bagaimana kalau aku turun dan melihatnya? Dia baru saja berjalan 2 langkah ketika dia mendengar Audrey Han berbicara dengan samar. "Jangan pergi, Audrey." Gita menatapnya dengan heran, "Seharusnya kamu yang penasaran sekarang. Kita sudah naik lama, tidakkah kamu ingin tahu bagaimana keadaan mereka?" Audrey Han tidak berbicara, hanya menggelengkan kepalanya ringan. Bahkan tanpa dipikirkan pun, dia juga tahu bagaimana keadaan mereka. Wajah Glenn sangat mirip dengan Colden Ye. Menurut kepribadian Colden Ye, bagaimana mungkin dia tidak menebaknya? Dia hanya berpikir, apa yang akan Colden Ye pikirkan tentang dia setelah mengetahui kebenarannya. Kebenaran ini disembunyikan darinya selama 5 tahun. Apakah dia akan marah padanya saat ini? Membencinya? Melihat dia masih tidak bergerak, Gita menggertakkan giginya. "Aku akan turun dan melihat, jangan hentikan aku." "Gita." Audrey Han memanggilnya dengan keras, langkah kaki Gita berhenti dan dia menatapnya. "Sudah larut. Kembali ke kamarmu sendiri, pakai masker, lalu mandi dan tidur. Jangan peduli tentang hal-hal di sini. Tapi kamu, jangan khawatir, aku mengerti keadaannya. Aku tahu bagaimana menghadapinya. Audrey, kembalilah." Nada bicara Audrey Han menjadi keras, dan dia memandang Gita seperti seorang senior. Gita belum pernah melihat Audrey Han menunjukkan ekspresi serius pada dirinya sendiri. Tatapannya menjelaskan bahwa dia tidak ingin dia ikut campur. Jika dia tidak tahu diri, takutnya Audrey akan sangat marah pada dirinya. "Oke, aku tidak akan ikut campur. Aku tidak peduli dengan kalian lagi. Aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat dulu." Gita berbalik dan pergi setelah berbicara. Setelah dia pergi, Audrey Han kembali ke sofa, dan menutup matanya. Ada sedikit suara di pintu, dan Audrey Han sedikit tidak berdaya, berpikir bahwa Gita kembali lagi, jadi dia berkata, "Bukankah aku mengatakan bahwa aku akan menghadapinya sendiri? Kembali tidur, jangan menggangguku lagi." Setelah dia selesai berbicara, tidak ada jawaban dari luar. Audrey Han berpikir bahwa Gita telah pergi lagi, tetapi dia merasa aneh. Tadi dia sudah marah, dan Gita tahu temperamennya, jadi dia seharusnya tidak kembali saat ini. Jadi suara apa yang ada di pintu tadi? Audrey Han berhenti, membuka matanya, dan kemudian melihat ke arah pintu. Ada sosok tinggi dan ramping yang sedang berdiri di dekat pintu dan menatapnya. Colden Ye. Melihat Colden Ye, Audrey Han menggerakkan bibirnya, tanpa sadar bangkit dari sofa, dan kemudian duduk di sana menatapnya. Kedua mata bertemu di udara, dan tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Namun, Audrey Han sudah bisa melihat kalau tatapan Colden Ye berbeda dari sebelumnya, dan mata gelap itu menunjukkan ketidakberdayaan, kecewa, dan semua jenis emosi terjalin. Audrey Han menatap mata ini, diam-diam ketakutan, tetapi di permukaan dia hanya bisa berpura-pura tenang. Dia menarik bibirnya dan tersenyum, bangun dengan kaku dari sofa, dan berjalan menuju Colden Ye. Dia berjalan ke depannya, tetapi mata Colden Ye masih menatap ke depan, seolah-olah dia tidak melihatnya. Audrey Han sedikit sedih,
tetapi masih tersenyum dan bertanya, Glenn masih di bawah, kan? Aku akan pergi menemuinya. Setelah itu, dia seperti seorang jenderal yang kalah yang ingin melarikan diri. Saat dia lewat, tangan Colden Ye tiba-tiba terangkat, menghalangi jalannya ke depan. Melihat lengan di depannya, Audrey Han hanya bisa berdiri diam dan menunggu dengan tenang. Inilah alasan mengapa kamu menolakku untuk bertemu dengannya lagi dan lagi. Colden Ye akhirnya berbicara setelah tidak tahu berapa lama dia menunggu. Suaranya rendah dengan sedikit serak. Hati Audrey Han pahit, dia mengerutkan bibirnya dan tidak menjawab. Kamu sudah tahu dari awal. Pertanyaan lain datang, dan Audrey Han tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ketika kamu berada di luar negeri, ketika kamu menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu kepadaku, kamu sedang mengujiku. Kamu sudah mengetahuinya pada saat itu. Audrey Han menggigit bibir bawahnya, masih tidak menjawab, dan bahkan berdiri di sana tanpa bergerak. Colden Ye mencibir, tawanya penuh dengan cibiran dan ejekan terhadap dirinya sendiri. Kamu memintaku untuk tidak menyelidikimu, aku setuju, jadi inilah alasannya. Selama 5 tahun, kamu menyembunyikannya dariku selama 5 tahun, bahkan sampai sekarang. Apakah kamu berniat untuk terus menyembunyikannya? Colden Yen tiba-tiba mencengkram pergelangan tangannya dengan kuat sampai ingin mematahkan tangannya. Audrey Han mendengus kesakitan, tetapi dia malah ditekan ke dinding dingin di sebelahnya. Apakah ini seru? Semua orang tahu, dan hanya aku yang tidak tahu seperti orang bodoh. Tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Kamu hanya menyembunyikannya dariku selama 5 tahun, jika aku tidak menemukanmu, kamu tidak akan pernah ingin melihatku, dan kamu akan membawa putraku sembunyi selama seumur hidup. Dan kemudian menyembunyikan dari seumur hidup. Colden Ye yang berada di depannya tampaknya menjadi tidak rasional. Sebenarnya Audrey Han bisa mengerti, dia khawatir kalau Colden Ye akan mengambilnya anaknya pergi sebelum mereka kembali bersama. Tapi setelah mereka kembali bersama, dia mulai takut kalau Colden Ye akan kecewa dan marah. Benar saja, dia sangat kecewa. Audrey Han memandang orang di depannya, tangannya sangat sakit, dan dia ingin menjelaskan kepadanya. Jadi dia hanya bisa berkata, sakit, lepaskan aku dulu, aku. Kamu tahu rasa sakit juga. Colden Ye menertawakan dirinya sendiri, lalu bagaimana denganku? Audrey Han mengerutkan kening, aku tahu kalau kamu merasa kesal sekarang, tapi aku tidak sengaja ingin menyembunyikannya darimu. Lepaskan aku dulu, dan aku akan menjelaskannya padamu, oke? Colden Ye diam, tidak menolak tetapi tidak setuju, hanya menatapnya dengan mata gelap dan tajam itu. Setelah waktu yang lama, dia perlahan melepaskan tangannya. Setelah Audrey Han bebas, dia menggosok pergelangan tangannya yang sakit, menggigit bibir bawahnya dan mengangkat matanya untuk melihat Colden Ye. Aku hanya punya satu pertanyaan yang ingin aku ketahui sekarang. Apakah Audrey Han dan Davin Ye sama-sama tahu tentang ini? Mendengar itu, hati Audrey Han bergetar, bertanya-tanya mengapa Colden Ye tiba-tiba bertanya begitu, lalu dia dengan cepat mengerti. Apakah dia sedang bersaing dengan Davin Ye? Dia menatap Colden Ye, matanya ragu-ragu. Beberapa saat kemudian, dia baru membuka mulutnya dan berbicara dengan pelan. Aku tidak ingin berbohong padamu. Bisa dibilang, Davin Ye juga tahu. Bersambung.